الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa hadir kembali melanjutkan kajian kita, yaitu tentang ilmu sebagai landasan kita untuk beramal, ilmu sebagai konsekuensi kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk itu patangkolah dijelaskan, orang yang berilmu tidak akan pernah kesepian. Orang yang berilmu, ilmu itu dapat dipakai sebagai senjata melawan musuh. Orang yang berilmu, ilmunya bisa berfungsi sebagai tasbih. Dan banyak sekali manfaat ilmu itu. Ilmu itu adalah penerang hati. Untuk itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, yaitu hadis nomor 56, di situ dijelaskan an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni minallahi azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Cukup bagus. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata Rasulullah, jika dalam satu hari aku tidak mendapatkan ilmu tambahan yukarribuni minallah, yang mendekatkan aku kepada Allah, fala burika, maka aku tidak akan mendapatkan keberkahan dari terbitnya matahari pada hari itu. Di dalam hadis yang pendek bahasa kehidupan sehari-hari itu ditandai dengan pertambahan ilmu, dan kuncinya apa? Yukarribuni minallah. Mangko bantu itu ba'a awak makin dake ke mati. Kalaulah mati masalah selesai dengan konsep ilmu. Dipatanglah kita jalekan, nan harato ke kita tinggalkan, nan anak nan keluarga ke kita tinggalkan, tapi nan ilmu akhirat ke kita bawa. Itu dengan kita bawa. Maka pertanyaan malaikat dalam kubur nanti, ma ilmuka, ilmu tentang apa? Ilmu yang diwarisi dari Nabi Muhammad. Cuma kau di tempat lain petang kita jelaskan, ba'a orang ko anaknya ke ujian skripsi, bah susah-susah mencari materi supaya lulus, KF Tanas bah susah-susah. Pertanyaan besar, ba'a orang ko mati ko indak bayo bana baraja. Ke pertanyaan besar. Sebab nangka mati itu nangka dibawa ilmu tentang akhirat itu bukan lain. Penyelesaian akhir kehidupan kita di alam barzah itu adalah bab ilmu. Mau sukses, ya berilmulah tentang ilmu yang diwariskan ke Nabi.
Mau gagal ya ndak apa-apa. Di urang ko mangko ndak amuah mengaji duo se sebabnya. Nan pertamu malu, nan kedua sombong. Batu malunya nanti sukses dalam kubur. Sombongnya batu inyolah hebat. Duo se masalahnya. Jadi kita bagus kita amuah mengeluarkan dana sekian batu pajak ke ujian. Kamu tahu? Mengapa kita tidak mau mengeluarkan waktu, meluangkan waktu untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan malaikat dalam kubur? Maka yuqarribudi, otomatis kita harus mencari ilmu yang mendekatkan ke Allah. Sabok ba'a kita akan dakik pada kematian itu. Di makin tua seseorang itu, makin banyak harinya hadir di majlis ilmu nakno. Walaupun nan mudo kematiju. Ibu bapak jemaatullah. Nah, iko nabi bananan mengecek. Nabi itulah orang yang paling banyak ilmu beliau di hadapan Allah. Tapi Allah menyuruh apa? Hai Muhammad, panggil minta kepadaku, Rabbi zidni ilma. Di lain pihak Nabi Muhammad juga menjelaskan kalau terbit matahari pagi, tidak bertambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah, berarti keberkahan hidup sehari itu hilang. Di berkahnya hidup itu apa? Makin lama makin dekat kepada Allah. Dengan apa mendekatkan itu? Dengan ilmu. Kemudian dalam hadis yang nomor ke-57 di situ dijelaskan dari hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahdal mar'u li akhihi hadiyatan afdala min kalimati hikmatin yazidullahu biha hudan au yarudduhu biha an rad. Jalewana. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, di situ Rasul berkata, tidaklah seseorang menghadiahkan kepada saudaranya yang lebih baik dari perkataan hikmah. Dengan hadiah itu Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Atau dengan hadiah itu Allah akan mencegah kehinaan. Di makin banyak kita menjalankan Al-Quran dan Sunnah kepada orang lain, maka makin akan bertambahlah petunjuk itu. Makin banyak kita menjalankan Al-Quran dan Sunnah kepada orang lain, makin terjauh kita dari kehinaan. Di aktivitas orang Islam itu seharusnya adalah watawasau bil haqq, saling nasihat menasihati dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan tidak cukup hanya dengan beriman, ya Allah, tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan beramal apa? Watawasau bil haqq. Kita ingin menyelamatkan orang lain dengan mengingatkan mereka. Perbuatan kau berbeda, berlawanan dengan ayat dan hadis. Itu kadang-kadang di tempat lain kan agak tersinggung orang tertentu. Kalau dibacakan hadis Nabi yang dibaca tadi, ayat itu fa inna khairal hadisi kitabullah. Kecik Nabi dalam hadis Sahih Muslim, sebaik-baik berita, sebaik-baik informasi adalah Al-Quran itu sendiri. Itu informasi terbaik. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Syarrul umuri muhdatsatuha, perbuatan terburuk itu adalah mambuek-buek nan baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah,
setiap nan baru tu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap nan baru tu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap nan sesat tu dalam neraka. Kenapa mereka membuat yang baru? Karena mereka tidak sesuai dengan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti mereka itulah pembuat syariat. Kita baca jo manih tasana faqad syara'a kata Imam Syafi'i. Sia-sia nak mengecekkan kau elok sementara Nabi dan Allah tidak menjelaskan, maka mereka itulah membuat syariat. Jadi ada masyarakat yang keberatan hidupnya diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Keberatan. Oleh sebab itu, maka kalau kita akan bagi hadiah, kurang apa? Jelaskanlah kepada orang itu Al-Quran dan Sunnah itu. Ini hadiah terbaik. Nah, pemberi hadiah itu sendiri akan mendapat tambahan hidayah. Pemberi hadiah itu sendiri akan dipelihara oleh Allah dari kehinaan. Dinampak mana masyarakat madani itu masyarakat yang saling nasihat menasihati, masyarakat yang saling ingat mengingatkan. Itu yang kita capai dengan kita hadir di suatu majlis ilmu nanti. Ibu bapak jemaah inatullah, kemudian dijalehkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang balomba mendingikan bangunan. Maka Umar berkata, wahai orang Arab, buatlah bangunan dekat dengan tanah, atau jangan tinggi-tinggi bana membuat bangunan tu. Jangan tinggi-tinggi bana membuat surau tu, musaji tu jangan tinggi bana. Kau terjadi kini dibuat musaji 5 tingkat untuk apa? Pertanyaan. Apabila diisi 2 kali setahun, bara dana. Sementara pengajian bara 2 kali seminggu. Kan nampak tu? Musaji nyogagah 5 tingkat diisi. Kepertanyaan, dia kan lebih perlu membangun musaji gagah dibanding membangun jamaah berilmu. Kece Umar bin Khattab itu, sesungguhnya tidak ada Islam tanpa jamaah. Musajinya rancak, jamaahnya langang, berarti Islam disitulah menurun. Kemudian kece Umar lagi, tidak ada jamaah tanpa pemimpin. Tidak ada pemimpin tanpa ketaatan. Ketahuilah bahwa siapa yang diangkat oleh kaumnya menjadi pemimpin di bidang agama, maka itu lebih baik baginya, kata Umar. Dan barang siapa yang diangkat oleh kaumnya menjadi pemimpin di bidang non keagamaan, maka itu akan menghancurkannya dan menghancurkan orang yang mengikutinya. Ini coba mana rami-rami orang untuk mengurus agama dibanding untuk mengurus pemerintahan, perusahaan. Jadi kalau kita tidak memahami konsep-konsep itu, itu maka Umar bin Khattab itu ketika dia angkat jadi khalifah, dia mengucapkan astagfirullah. Kalau dia dapat jabatan, alhamdulillah, nanti datang ke rumah, syukuran jabatan. Ini kok kan pola ilmu saja, pola pandang saja. Jadi untuk mendidik orang dalam bidang keagamaan itu jauh lebih baik dibanding mendidik orang untuk keduniaan, kepemimpinan keduniaan. Makanan banyak pokok ini kan kepemimpinan keduniaan kok. Habis-habis rajin ke surau menjalang pemimpinnya dipilih.
Itu nanti jadi gini. Makin kita baca bagaimana ilmu para sahabat Nabi, bagaimana watak-watak para sahabat Nabi, terasa dia di akhir zaman kau melenceng dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul itu. Kitalah terlanjur jauh mencapai jalan yang tak akan pernah mendekat kepada Allah. Ibu bapak jamaah Allah. Kemudian Ibnu Al-Mukaffa. Ibnu Al-Mukaffa ko meninggal tahun 145 Hijrah. Dia adalah generasi tabi'in. Kecilnya. Tuntutlah ilmu jika kalian raja, maka ilmu akan memenangkan kalian. Tuntutlah ilmu jika kalian rakyat jelata, maka ilmu akan menjadikan kalian hidup bahagia. Dikalau kau jadi pemimpin, pelajari agama itu dulu. Wajar kalau Umar bin Khattab akan memilih gubernur, pertanyaan pertama, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Rancak sih. Hafalnya orang Arab tentu beda dengan hafalnya kita. Hafalnya orang Arab tu fahamnya isinya. Nah, di lain pihak kalau ingin bahagia rakyat itu apa? Dengan ilmu itu. Kenapa? Ilmu itulah yang membuat hati itu tenang. Ilmu itulah yang membuat yang halal jaleh, yang haram jaleh. Ilmu itulah yang mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah memakan yang halal kita bahagia? Bukankah mendekatkan diri kepada Allah hati menjadi tenang? Bukankah dengan beribadah yang baik kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah? Bukankah hadir di pengajian kita, rahmat Allah itu turun? Di rakyat itu seharusnya masuk ke masjid, masuk ke majlis-majlis ilmu. Bara setiap hari, sabuk matahari tabi setiap hari. Nah, ibu bapak. Kemudian kece Ibnu Al-Mukaffa, apabila menghormatimu karena harta dan kekuasaan, ada orang hormat kenyo de anyo kayo atau de inyo pejabat, ndak usah heran. Batu orang akan menghormati orang kaya ketika kayo. Orang akan menghormati pejabat selagi dia jadi pejabat. Tetapi jika manusia menghormatimu karena ilmu atau agama, barulah merasa heran. Di kini mata tu pejabat datang rami-rami orang menyambut. Ustaz tibo, bekoslah. Diumumkan dulu. Jadi kan agak lucu tu, mengapa orang kok masih sempat tak mau memahami Al-Quran dan Sunnah? Padahal nyoka mati, itu pertanyaan. Untuk itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di situ dijalehkan, yaitu catatlah ilmu pada buku. Jadi Nabi menjalehkan mana? Yaitu catatlah ilmu pada buku. Kalau kece Imam Syafi'i, kabe ilmu itu dengan catatan. Koyo agak perlu usaha kareh calai. Jadi mengaji itu bawalah buku catatan. Nyo Nabi awak, ku Nabi awak menyuruh ke sonanya. Kemudian dari Atta bin Abdullah bin Am, aku bertanya, apakah boleh aku menulis ilmu? Kata Rasul, tulis ilmu itu dalam buku. Di baranan dapat kau tulis, rekam, nanti ulang balik.
Batu bertahannya ilmu di dalam akal kalau didangati goari no. Ari nang kampe lah mulai semu, ari nang kaselapan lah hilang balik. Di alamal insana malam ya'lam. Bahkan ibu bapak, kalau kita baca dalam surah terpanjang, ayat terpanjang, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke 282, di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang mencatat bab utang. Jadi kalau kita lihat, yaitu Islam itu agama modern, agama yang hidup dengan tulis menulis. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 282 dijalekan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantu bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Hai orang yang beriman, apabila terjadi transaksi non tunai, utang piutang, faktubuhu, maka tuliskanlah. Padahal utang kau nanti akan bermasalah sampai ke akhirat. Ana nampak ada ibu bapak, Nabi menulis catat ilmu itu di buku. Allah menulis apa? Catat hutang piutang itu. Siana mendiktekan hutang, orang nambah hutang, Pak tolong tulian hutang bapak atu kain 10 pis. Arago sapis 1 juta berarti 10 juta. Banang 10 bal, arago sabal berada 20.000, 200.000. Seperti tadi, bukan tukang jua yang membali yang mendiktekan utang karena menjua. Dan itu pun harus disaksikan 2 orang saksi yang adil dari laki-laki. Kalau nak dapat 2 orang laki-laki, boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kalau orang yang berhutang tadi buta huruf, harus dipanggil dulu walinya untuk mendiktekan hutang. Begitu pentingnya konsep tulis menulis di dalam Islam. Tapi kini batu Allah hutang 1 jutanya ke batulihan, berarti ini orang tak berilmu. Itu masalahnya. Awak sama awak ke batulihan mana? Masalah. Tapi dalam pengumuman ko ada utang piutang nan bak kejelasan, kami basedio membayar. Tapi ko ketika hutang ba ako bare menulis. Walaupun itu antara anak join duanya, kalau nak hutang akan menjadi warisan. Di Islam itu walaupun awal-awalnya masyarakat Islam adalah masyarakat ummi, dan nanti setelah terjadinya perkembangan Islam, masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang super modern, hidup dengan tulis menulis. Jadi kalau kita kacikan, akuntansi itu dari mana datangnya? Dari Islam. Surat akad jual beli itu dari mana datangnya? Dari Islam. Di oleh sebab itu orang berilmu nanti walaupun nyoba utang, walaupun nyoba piutang, ya botang yo tulis dulu. Di mana diletakkan catatan utangko? Di kaco lamari. Maninggawa di kebekoh malam. Masuk orang ke kamar awak nampak utang kasih anu sekian. Bayi dulu sebelum mai disalatkan. Maka Rasulullah setiap diantarkan kepada beliau jenazah, anak beliau tanya, apakah mayat ini berutang? Ya. Apakah warisannya cukup? Ya. Rasul menyalahkan.
Di awal utang kau baru diumumkan hari Jumat. Mending hari Senin. Harusnya hari Senin itu kan disalahkan, itu diselesaikan utang piutang. Atau adu menjamin. Nah, dari mana datangnya? Dari tulisan. Kalau utang itu tidak ditulis, siapa yang bermasalah? Si mayat itu. Mati kau tidak ada pengumuman. Kecuali mayat engkau kemati tulis utang sewantanya malaikat. Jadilah itu tidak ada. Berapa banyak orang nanti yang menjadi orang bangkrut di akhirat. Kenapa? Karena dia membayar hutangnya dengan amalannya. Dia membayar hutangnya dengan mengambil dosa orang lain. Nah, sabalun mati selesaikanlah hutang. Maka salah satu doa yang diajarkan Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal ma'thami wal maghram, dari berbuat maksiat dan berhutang, min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dari lilitan utang dan tekanan induk sama. Kini kau nanti jadi utang banyak, induk sama menekan stres orang sebentar. Jadi awak kau kadang-kadang dek tidak berilmu ya utang. Apalagi utang tu mengandung unsur riba. 2 kali kan naik. Bukan tidak boleh berutang, silahkan, tapi hindari riba. Bukan tidak boleh induk samang, silakan, tapi jangan sampai kita kok diperbudak oleh induk samang itu. Wa qahrir rijal. Ibu bapak jemaah ini, makin kita baca hadis, makin banyak kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa bermanfaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bacakan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kecek Rasulullah itu, ayyuma nasi'i nasha'a fi talibil ilmi wal ibadah hatta yakbura wa huwa ala dzalika kutiba lahu ajran sab'ina siddiqa. Kata Nabi, apabila seorang menuntut ilmu agama dan beribadah sejak kecil, dari kau nanti kalimat baraja di waktu kecil dari hadisku dijelekan nanti. Seperti menulis di atas batu dari hadisku, dibuat kata-kata hikmah itu. Hingga dewasa, maka ia mendapat pahala 70 orang jujur. Berat tingginya nilai ilmu. Baraja saja ketik, beribadah saja ketik, diagia oleh Allah nilai pahala 70 orang jujur. Sab'ina siddiqa. Untuk mencapai orang jujur itu perlu ilmu. Belajar ilmu itu mengarahkan orang kepada siddiq. Jadi seperti itu Rasulullah mendidik masyarakat Madinah itu. Bagaimana masyarakat Madinah itu mencintai ilmu. Ibu bapak jamaah, dalam hadis yang selanjutnya, yaitu dijalehkan oleh Rasulullah SAW, yaitu la yastahyi syekhu ayyata'allama minasyabab. Orang gaek, orang tua-tua ndak boleh lo malu baraja anak muda. La paja patang ko baru kawan tak tahu.
lano lo kemaje alun lai. Aku kesombongan. Kenapa? Makin gae awak mungkin ketika awak muda dulu ndak dapik durang ilmu ko. Ikut terasu bana ibu dan bapak. Ketika kami dulu pernah sekolah, banyak hadis-hadis yang disampaikan itu dipotong di tengah saja seketik-seketik. Ujungnya tinggal, pangkanya tinggal, paniklah kita mencari nanti. Ternyata hadis kau panjang. Contoh hadis aco awak dengar hadis tu, ala fil jasadi mudghah, iza salahat salaha jasada kulluh, wa iza fasadat fasada jasada kulluh, ala wahiyal qalb. Hanya Nabi, ketahuilah pada diri itu ada segumpal daging. Kalau daging itu elok, elok badan seluruhnya. Kalau daging itu rusak, rusak badan seluruhnya. Ketahuilah itu hati. Itu ujung hadis. Dia tanya menjelaskan masalah halal, haram, syubhat. Siapa yang memelihara dirinya dari syubhat, maka dia sudah memelihara kehormatan dan agamanya. Siapa yang jatuh kepada syubhat, dia jatuh kepada yang haram. Raja itu punya hima, punya aturan-aturan. Pengen balajo hidup dalam aturan. Siapa yang melanggar dari hima, baru dia jatuh kepada yang haram. Panjang hadis itu, bakok di ujung saja. Jadi bagaimana memperbaiki hati itu? Nampak dia dalam hadis itu. Pelihara diri dari haram dan syubhat. Bagaimana menjaga diri itu? Peliharalah aturan-aturan Allah. Baru berpengaruh ke hati. Bawa kau langsung maloncek ke hati. Kau paling banyak. Seakan-akan hadis awalnya, tengahnya tidak kita ambil. Kita ambil di ujung saja. Atau disanakan al ulama warathatul anbiya. Itu kan ujung hadis. Di tengah-tengah hadis ada awalnya, ada ujungnya. Apa aku tidak dipakai? Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak barajabana kateks hadis yang jale, aco awak ko tidak duduk kaidah tu. Nabi mangko menjalekan iko awalnya, iko tengahnya, iko ujungnya, supaya faham cik konsep hadis. Ibu bapak jemaah yang Allah, iko di dalam halaman 166. Dalam halaman 167 hadis nomor 66 A kece Nabi, Syifaul ilyi su'al. Atu, yaitu obat ilmu itu batanyo. Malu batanyo, sesat di jalan. Itu Islam. Dalam ayat fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah jika kamu tidak tahu, tanyakanlah kepada orang yang tahu. Jadi ibu-ibu, kau bapak-bapak, kau dalam pengajian, pa banyaklah batanyo. Makin dak batanyo, makin sasek beko. Jangan malu bertanya. Nah, untuk itu contohnya apa? Karena mereka itu, siapa mereka? Wanita-wanita Ansar itu akibatnya indak malu bertanya masalah agama. Di kalau masalah agama kita ndak bertanya, berarti itu kita ada harapan sesek. Kok masalah jalannya ndak bertanya bisa awak balik-balik. Tapi kok masalah agama ndak bertanya awak, ndak berilmu awak, tapi lah teramalkan, harilah abi, tenagalah abi,
badanlah makin tua, sementara amalan-amalan itu tidak benar. Nah, untuk itu contoh Ali bin Abi Thalib, minantu Rasulullah. Ali malu menanyakan tentang madzi karena putri Rasulullah adalah istrinya. Maka Ali menyuruh Al-Miqdad dan Al-Amar menanyakan madzi kepada Rasulullah. Kini ditanya saja, madzi ku aku. Padahal madzi itu ada selalu pada diri kita. Ya Bu, adonan baru sekali komandang madzi. Nanti dari kemaluan kita akan keluar 4 jenis air. Pertama namanya kencing, tahu Wak? Kedua namanya mani, tahu gitu. Ketiga namanya mazi, tahu gitu. Keempat namanya wadi. Aman Bu? Aman tuh enggak? Tapi cakoko kajinya. Kalau malu enggak jadi ngaji. Aman tuh enggak? Aman. Kalau aman enggak dibuka, adonan enggak aman. Kan. Jadi kaji mata tuh. Nyorawa agama kau batilanjang. Adat kau basi sampian. Dalam masalah agama enggak boleh malu. Nah, kini dicaliak. Itunya. Air mani adalah cairan yang keluar ketika syahwat mencapai puncak. Baik itu laki-laki atau perempuan. Memiliki bau khas, disertai pancaran setelah keluar dan menimbulkan cairan, itu tidak najis. Di mani laki kain terbawa salat, maka itu tidak najis. Ini pendapat yang kuat. Akan tapi ketika keluar dari kemaluan seorang laki-laki, maka ia tergolong hadas besar. Dalam kaidah nanti alma minal ma. Ba'a orang mangko mandi wajib de ayya keluar ayya mani. Itu mana maksudnya? Alma minal ma. Itu dalam kaidah. Kemudian dijalaikan lagi sehingga mewajibkannya untuk mandi besar. Dan apabila air mani itu keluar saat seorang berpuasa, maka puasanya akan batal. Pendapat yang rajih. Kemudian mani adalah cairan berwarna putih yang memancar dari kemaluan. Biasanya keluar cairan ini diiringi dengan rasa keadaan sadar, seperti berhubungan suami istri, ataupun dalam keadaan tidur seperti mimpi basah. Itu mani. Kemudian dicalekan lagi. Jadi kau ditanyakan oleh si Miqdad dan si Amar ke Rasulullah, nan Ali malu batu, yo malih ambo tanya, Rasulullah tu mintu ambo, anak beliau tu istri ambo, di minantu. Kau disko posisi Ali sebagai minantu, bukan sebagai sahabat, bukan sebagai sepupu. Nah, kemudian Anas bin Malik berkata bahwa Ummu Sulaim pernah bercerita, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wanita yang bermimpi berhubungan badan sebagaimana terjadi pada seorang laki-laki. Maka Rasulullah bersabda, apabila perempuan tersebut bermimpi keluar mandi, dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Berarti mani itu ada pada laki-laki, mani itu ada pada perempuan. Cuman perempuan kau disebut dengan kalimat ovum, kan itu sajanya. Berarti yang bertanya siapa? Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim itu? Wanita Ansar. Ibu bapak jemaah. Kemudian
Ummu Sulaim berkata, maka aku menjadi malu karenanya. Ummu Sulaim kembali tanya, apakah keluarnya mani memungkinkan pada perempuan ya Rasulullah? Rasul berkata, ya, wanita juga keluar mani. Kalau dia tidak keluar, maka dari mana terjadinya kemiripan anak dengan ibunya? Ketahuilah bahwa mani lelaki itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani perempuan itu encer dan berwarna kuning. Manapun mani dari salah seorang mereka lebih mendominasi, yang menang, maka anak akan mirip dengan itu. Jadi kalau nanti mani perempuan mendominasi mani laki-laki, anaknya produksi. Kalau mani laki-laki mendominasi mani perempuan, anaknya laki-laki. Jadi mana mani yang dominan masuk ke dalam rahim, itulah yang menentukan jenis kelamin. Bukan paika dokter, bukan paika tukang urut. Apa banyaknya? Tawara orang paja batigo lai produksi indak. Hanya rawat siswa, pailah kasinan. Bagaimana pula pai kasinan dapat anak produksi? Tidak berilmu saja. Kadang-kadang picayolo balik dari sinan dapat anak produksi. Kok lai dapat produksi sekali ko ambo pai syirik besar, syirik besar. Karena tidak berilmu. Pai ke dokter kandungan dapat anak produksi, syirik besar. Dokter kandungan saya anaknya laki-laki namanya. Kadang-kadang produksi namanya. Wah, apa yang kesini? Kenapa? Siapa yang dominan maninya ketika dia berhubungan badan masuk ke rahim perempuan, maka itulah jenis kelamin anaknya. Tidak usah pula. Oh, itu kan cerita itu tabu. Tidak tabu. Ibu bapaknya mana? Air mazi, kena mazi le, adalah cairan bening, tidak terlalu kental, tidak berbau, keluar tidak memancar. Setelah keluar keadaan zakar tidak lemas. Biasanya keluar sebelum mani keluar, air mazi termasuk najis mukhafafah. Namun jika keluar tidak mewajibkan seorang mandi besar dan tidak membatalkan puasa. Namanya mazi, yaitu air yang keluar sebelum berhubungan badan ketika forefly nyorang kini. Dan itulah penjelasan yang paling jelas. Jadi nanti ada lagi yang keluar itu apa? Air wadi. Orang yang karajo bare biko kaluase air dari kemaluannya, maka itu namanya wadi. Tapi kalau dia punya syahwat sebelumnya dalam keadaan dia sebelum berhubungan badan dengan istrinya, keluar itu air, namanya adalah mazi. Mazi tidak mengharuskan mandi wajib. Lalu kita bertanya tentang itu. Ala gaek-gaek itu jolai lah sejak sesuak kami babini, tidak jaminan. Banyak orang gaek-gaek nak tentu cara mandi wajib. Banyak orang-orang tua-tua yang taharahnya terhadap wanita tidak benar. Bagaimana taharah yang benar ibu? Banyak nanti hilang akan menjawab. Ala ustaz tu lah tanya, tolong jalehan, malu bertanya, malu membuat, malu beramal. Bagaimana bapak-bapak pipis yang keluar supaya tidak tinggal? Baca rohnya. Kalau berdiri dia akan hernia. Kalau duduk pipisnya tidak sempurna. Apa kira-kira? Maka Rasulullah mencontohkan kalau kau ke pipis itu kok tagaan kaki pipislah. Tapi kalau tagak bentuk kau hernia, kalau duduk bentuk kau tidak sempurna. Seperti itu Islam itu mengajarkan. Sampai jo caro pipis diajarkan Rasulullah. Duduk tinggal, tagak hernia. Pilih mana? Pilih antara duduk, tagak, patahan kaki cek, tagak kaki cek, pipislah. Baru gitu. Oh rupanya pipis itu narancak di WC jongkok, bukan di WC duduk. Ibu pun seperti itu. Silakan tanya ke bapak nanti Nadir. Baca roca kau diajan ustaz.
Ya, awak kan kadang-kadang malu. Jangan malu. Malu kau lah awak nak tahu cara-cara. Pipis masa baraja lo, iyo baraja pipis. Bersuci sudah pipis, iya. Bagaimana bapak bersuci? Oh dilataan saya iya di ujungnya. Tidak seperti itu bersuci. Urui dari pangkalnya sampai ke ujungnya baru. Bagaimana ibu-ibu? Belai dia lubangnya itu. Bersihkan dulu baru. Kau tidak di ujung saya siram-siram. Tidak begitu. Banyak mana? Kan banyak tuh. Yang bersuci dilataan saya iya setek lata di ujungnya. Itu tidak bersuci. Itu pemarasian ujungnya. Bersuci itu apa? Urut dari pangkalnya. Ya Pak, maaf, kaji harus dibuka-buka. Ibu bapak jamaah yang telah. Nah, itunya ajaran sianan malu batanyo Ali. Padwa Ali itu mangkosakan baca ko de ambo kominantu Rasulullah. Kalau na lain-lain de ndak terkait itu mau tanya langsung. Mako Ali minta tolong mana kedua orang. Tolong tanya cek ke Rasulullah. Batu malu ambo beliau tu mintu. Ibu bapak, seperti itu Islam itu adanya. Tidak ada konsep malu kalau kita tidak tahu. Nah untuk itu keluarnya madhi membatalkan wudhu. Apabila air madhi keluar dari kemaluan seorang, maka ia wajib mencuci kemaluannya dan berwudhu apabila hendak salat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, cucilah kemaluanmu kemudian berwudhu. Cucilah konsep. Hadis Bukhari Muslim. Ibu bapak jamaah itu kita lanjutkan seketik lagi bab ilmu dari Atta an Atta bin Abi Rabah qala sami'tu banu Abbas yukhbiru anna rajulan asabahu jurun ala adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma asabahu ikhtilamun fa amiru bil ightisali fa qurra fa mata fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala qatalahumullahu alam yakun shifaul ayyi su'al. Jadi di situ dijelaskan dari Abu bin Abi Rabah. Aku mendengar Ibnu Abbas menceritakan di masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki terluka. Kemudian nyoba mimpi basah. Bertanya kurang baca ronyo mandi. Maka mandilah si laki-laki yang terluka dan bermimpi basah tadi. Akhirnya kedinginan mati. Kata Rasulullah ketika itu sampai berita ke Rasulullah mereka telah membunuhnya. Jadi magiah ilmu kau orang kalau ndak duduk awak yang menganiaya orang lain. Seharusnya apa? Yaitu cuci mandilah yang tidak merusak. Boleh bertayamam dengan luka itu. Tidak mandi. Orang ndak berilmu mandi dah. Karena iya kok. Kena ia na luko luko ndak bisa boleh kena ia. Akhirnya kadinginannya matinya sudah mandi wajib. Akhirnya faqatalu orang nama nyuruh mandi ceko samo je membunuh orang nama mati ceko. Mudah-mudahan orang ceko mati ilonya Rasulullah. Begitu bahayanya menyampaikan ilmu kalau tidak berilmu. Untuk itu ujungnya Rasulullah menjelaskan yaitu alam yakun shifaul iyi su'al. Bukankah obat tidak tahu itu bertanya. Ba mangko inyo mandi dia. Iko na luko ko ba ko kanai ba cuci lo indah. Betul tu. Iko dek tanya faksilu wujuhakum wa aydiakum ila tahluka. Iko sudah faksilu wujuhakum wa aydiakum ila al-marafi. Iko sudah kanai basah sudah kanai luko baru tak boleh kena iya. Maka nanti kau kalau kesalat cukup tayamam. Nanti kau cuci. Kau dek tahu yaitu ayat C saja apa? Dicucinya lo beko. Pailo nyo rangkak-rangkak KWC rumah sakit baru dua sinan. Rupanya sakit tetanus sudah tu baka. Sudah tetanus kau mati lo sudah tu leh. Karena ndak berilmu.
Ionyo kan mandi, inyo kan berwudu batu. Walaupun itu mandi wajib, walaupun itu berwudu, perlu memahami ada ruksah ndak ada, pakai ruksah tu. Yo Rasul ndak sembahyang bodoh kalau ndak berwudu. Bentuk dulu nanti di zaman Rasulullah ada orang sudah berhubungan badan ndak bersuai waktu salat masuk nan seorang dibukanya bajunya nyobae menyiram badannya jo abu jo debu-debu nan seorang bertayamum nan mengecek nan seorang tayamum engkau ndak sah batu tayamum kau tak berwudu. Nanya surang, engkau ndak bantu tu doanya tu Rasulullah cukup batayamum. Payulah orang berdua ko ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ba aku tadi ambo sudah berhubungan badan ndak ada air untuk mandi baka tu. Baca doanya engkau, yo ambo abu banyak-banyak ambo mandi abu. Kayak tu. Sebab mandi ko kan harus kepala-kepala. Dia orang yang mama aja apa? Ada ambil lu abu banyak-banyak, disiramnya badannya jabu. Yo abu tanah. Nancelai batayamum, apa tangga berdua sampai ke Rasulullah. Rasul tegala. Walaupun ndak batamu air, engkau ke salat cukup bertayamum. Jadi nampak di situ pentingnya ilmu. Walaupun itu masalah kecil, walaupun itu masalah besar. Ibu bapak jamaah ini. Maka jawabnya apa? Aku mendengar informasi bahwa Nabi berkata, seandainya dia mandi dan membiarkan suatu bagian yang terluka, dimandilah nandak luko, nan luko tinggalkan saja. Yo kandak sado tubuh batu darurat luko. Tule berlakulah kaidah usul ad-darurah tubihul mahdurah. Aman bu. Yo balu akago ambo kabar udua jo di atas pesawat ndak boleh ambar udua. Kalau ndak berudua Rasulullah sembahyang. Ya silakan. Letakkan saja tangan ke sandaran pesawat. Selesai. Lalu lihat letakkan. Selesai. Apa lo mangko iko? Kan iko. Yo kalau ke bawah tu 3 kali leko. Sampai kan yadun ko siko. Jadi banyak mana awak mencari lihat bagaimana orang kadang-kadang menyamakan alat untuk berwudu sama dengan alat untuk tayamum. Di depan orang kapai haji ke Makkah lu bajan. Halapan yang orang haji. Nah ibu bapak, jadi contoh saja. Untuk itu ya silakan ibu. Kalau awak kebayat tayamum suci dulu itu muka seknya. Orang pakai kateter lah darurat. Darurat tuh. Termasuk nanti ada orang yang pipisnya tidak bisa ditahan-tahan setiap beruduk pipis itu darurat. Berbeda cara penanggulangannya dengan orang nandak seperti itu. Aman. Itu perlakuan khusus. Tetap saja beruduk, silakan salat. Karena tidak seluruh orang bisa membuka kateter. Untuk itu. Aman bu. Silakan beruduk saja. Nah, yo balo kateter ya darurat. Jadi hukum yang dipakai di situ hukum darurat. Aman bu. Nah, di situ dijalekan Wahab bin Munabi menjelekan pertanyaan bagus separuh ilmu. Kelembutan adalah separuh kehidupan. Di ilmu itu sabananya tergantung makin banyak awak bertanya, makin banyak awak dapat ilmu. Nah, ibu bapak, rasulnya ayah.
berwudu, coba tekan titik, berwudu, coba tekan titik, berwudu, coba tekan titik, maka terakhir dibiarkan saja. Tapi ada coba paling kurang 3 kali dulu. Atau dicari nanti apa penyebab pangantui. Itu dulu. Dicari dulu apa penyebab pangantui. Mungkin klepnya lah. Apa penyebab pipis keluar tiok sebentar. Mungkin bukan 2 tu. Kalau dubur kan pangantui. Kalau kubul kan pemipis. 2 kok klep. Klep tu. Di klep kantui tu 2. Biasanya orang kalau pangantui 2 biasa dak kantui. Nah, jadi kok demikian pula tu. Kalau nanti orang pemipis biasanya dulu cara dia bersuci salah dulu tu. Akhirnya sisa pipis kau nak keluar setelahnya berdiri. Itu konsul dulu. Jadi bagaimana kita konsul dengan orang ahlinya, seperti ibu-ibu berkonsul dengan bidan, bapak-bapak berkonsul dengan dokter, aku mengatasi penyakit ambunan ceko. Lah kita konsul terjadi juga berlaku darurat. Aman Pak. Jadi itu. Jadi penyebab. Biasanya dia akhirnya penyebab. Mungkin dek makan iko, mungkin dek kurang iko. Nah, jadi yang penting kita harus berusaha bertanya kepada ahlinya. Aman. Ada pertanyaan? Nah, kalau sempat kalau pakaian ditukar dulu. Karena nanti ada beberapa pendapat imam. Seseorang yang mendapati pakaiannya bernajis setelah salat, satu imam mengatakan ulang kalau takana tahu di waktu salat itu. Imam yang kedua, indak diulang kalau takana tahu sesudah salat, sesudah waktu habis. Imam Syafi'i mengatakan ulang kapanpun tahu. Jadi bab najis terhadap pakaian kau, Imam Syafi'i lebih kuat. Qada kalau tahu kapan pun saja. Maka bab pakaian berbeda dengan bab yang lakik di badan. Jadi kalau pakaian diusahakan menukar. Maka salah satu cara apa? Ketika najis itu lengket pada pakaian harus dibersihkan. Walaupun waktu habis gara-gara itu. Aman. Iya. Iya. Nah, untuk itu pertanyaan yang bagus Bapak. Kalau nanti keluarga kita mati, maka keluarga itu banana langsung menjamin utang. Kecuali inyo ndak meninggalkan keluarga, maka nanti ada orang yang menjamin utang. Atau inyo ndak punya keluarga, maka dijamin oleh Baitul Mal. Kalau di sekolah namanya Badan Amil Zakat. Tuh. Jadi ada orang mati nanti keluarganya ndak ada. Maka kalau ada orang butang, inyo butang, Badan Amil Zakat yang membayar dengan zakat. Jadi fungsi zakat itu adalah membayar hutang orang berhutang sebanyak hutangnya. Itu benar. Di zakat itu harus disesuaikan. Mana tahu ada orang berhutang sampai meninggal, maka full zakat atau mintakan zakat kurang kayu, bayar dengan itu. Aman. Cocok pertanyaan atau masih tidak pas? Iya. Nah, kini awak orang Manggaleh mati. Kesalahan pertama di orang Manggaleh ko. Kecil Rasulullah, kalau terjadi hutang, faktubuhu. Siapa yang menuliskan,
orang nan tampe butang. Siapa yang mendiktekan awak nanti dibuat kopinya letak di rumah. Jadi orang berutang ndak boleh menyimpan surat utang kalau ndak nampak di orang. Itu intinya kok. Jadi walaupun yang manggale lai butang ko 200.000, lai butang 100.000, tulis lataan di nampak. Siana mendirian utang tu orang khusus. Siana mendiktekan orang nambah utang. Sebab utang itu akan memberatkan orang nambah utang. Nanti keluarganya lah mencari di mana bau utang, di mana dahulu bau utang kena sama. Di kalau keluarga awak banggale, acok ba dulu transaksi jo induk samang, cari induk samang tu setelah keluarga kita meninggal. Siana mencari anaknya atau istrinya atau suaminya. Aman. Atau nanti sebentar datangnya kemari, orang menjual, Pak si anu tu bau utang kamu dulu. Tanya ke anaknya tidak ada pembayar, bayar dengan zakat. Bayar dengan zakat utang itu. Jangan nanya mati membawa utang. Kalau mati membawa utang nanti indak jadi masuk surga kalau ndak tabayar utang di akhirat. Aman. Jadi, Pak. Ya. 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 Iya wajib. Jadi apabila seseorang meninggal, pertama selesaikan hutang piutangnya dulu. Hutangnya dibayar, piutangnya diminta. Sudah itu apa? Selesaikan wasiatnya. Nang ketiga bala biajo baru warisan. Jadi utang piutang ko wajib dibayar ketika orang itu meninggal. Piutangnya bayar, utangnya bayar. Di si A berutang ke si B. Si A ada piutang ke si C. Maka minta piutang ke si C, bayarkan ke si B. Atau langsung dipertemukannya berdua. Pak, apa ambo berutang ke Pak 500.000. Apa berutang ke Pak ambo 500.000. Apa kini kau beradu berdua. Nah, untuk tu mana? Memang harus bentuk tu. Dipindah utangkan. Di nama utang gini, si C kasih B, si A nak meninggal lalapeh batu, utangnya lah dipertemukan oleh ahli warisnya. Aman. Tadi kita tanya tu dan jawab. Ada orang tidak meninggal, si A meninggal. Iya. Gua ke surau. Kalau Rasulullah kan ditanya si A nak utang kan gitu. Iya. Ya wajib kan tak berani nanya itu. Pertanyaannya, pokok jamaah aku kurang utang kan tahu terus lah yo. Awak jamaah aku masalah kan awak tidak. Enggak. Cuman nan ka jadi imam cak wajib bertanya. Ambo ko ka jadi imam yo. Ambo jadi imam. Sia apa ko jamaah apa ko hutang. Maka keluarganya. Iyo memang harus bantu itu. Iyo Rasulullah kan ingin dia disuruh jadi imam. Ya Rasulullah tolong imam ambo ndak mau batu, ndak ada utangnya. Ambo menjadi utang Rasulullah. Baru Rasulullah bantu tu bana Rasulullah mengingatkan agar orang ko disalatkan adu nama jamin utang. Kalau tidak silakan jadi imam. Tidak ada sahabat satupun yang berani jadi imam. Akhirnya apa? Ambo menjamin utangnya Rasulullah, baru Rasulullah jadi imam. Di Rasulullah tu tidak langsung jadi imam, Rasulullah tidak jadi. Siana menjamin utangnya ambo. Di paling kurang keluarganya diminta. Kalau lah keluarganya minta, kata-kata saya itu disaksikan Allah. Aman Pak. Ko para lubana dingekkan setiap orang kita akan mensalatkan jenazah. Siapapun, tapi kenyataan kadang-kadang ama imamnya keluarganya, ndak harus keluarganya. Nah jadi imam tu orang imam tetap. Ndak harus keluarganya. Keluarganya ndak tentu masalah hutang begitu. Kita disuruh olehnya jadi imam. Kadang-kadang keluarganya kok ndak pandai lo bacaan. Kok agak-agak banyak masalah. Iyo bahkan dahulu pernah kami apa yo ko apa biko ka jadi imam tolong di takbir ketiga panjangan yo. Ainda Allah Akbar, Allah maafillah warhamhu wa'afi wa'afwan. Selamat Allah Akbar. Bayangkan. Padahal awak menolong si mai itu di takbir ketiga itulah 6 bulan perlu. Banyak doa-doa. Nan harus kita baca.
tapi dek keluarganya disuruh jadi imam, nam napa dia doa pendek saja. Allahumma fillahu warambu afi wafanu. Allah akbar. Bara ruginya si mayat. Dek gara-gara apa? Pemimpin yang bodoh. Siapa? Imam nandak berilmu. Kan tidak salah. Allahumma fillahu sampai surat itu Allahumma fil liyina wa maitina, baca. Dibaca selancar-lancarnya dulu. Lah selesai 2, lah selesai 3 doa mayat, baru takbir kampe. Jadi kalau nampak doa nanti ada di takbir ketiga tu agak capek, buat saya pertanyaan besar. Mungkin cek tu dia doa apa? Mungkin segitu sayangnya kayak orang meninggal itu saja. Aman. Kau hati-hati kau jadi nasihan, kau jadi imam salat mayat, salat jenazah. Ndak ada istilah barek. Wajib ditanya. Kalau tidak bah tanya ayo nama meninggal aku itu. Aman. Biarkan saja. Biarkan salah. Jadi ke diantar saya mai keluarganya nak tiba biarkan salah mai itu. Pernah jadi Ustaz? Iya, tidak bisa. Keluarganya tidak ada sembahyang serang. Bayang tu. Iyo. Keluarganya tidak sembahyang. Ayah ibu orang masjid, kau keluarga saya di luar tak. Itu takut disuruh jadi imam. Para pendek, para terjadi itu, memang terjadi itu. Jadi jangan, kau keluarga siapa, tolong ahli warisnya, ahli baitnya datang ke dalam. Diimbau mana? Butang tak apa kau, butang tak ibu kau, Yosiana menjamin utangnya. Kalau tidak kami tidak bisa menyelarkan. Jadi di situ baru terasa paralunya mencek utang sebelum mati. Lah mati ado nama jamin. Kalau tidak gagal keluarga kita masuk surga gara-gara mati membawa utang. Man. Kan ayo bentuk lah pengajian kita enggak tiba. Kita akhiri dengan. Jadi. Yo. Iya. Jadi. Narancak tidak keraju. Narancak tidak do. Bagaimana bisa asuransi membayar utang gitu? Asuransi itu urusan dunia, tidak urusan Allah. Jangan percaya. Bara utang ambo tinggal 2 juta, aku juta dibayar asuransi, jangan. Tidak ada. Mengapa orang piti orang lain harus membayar utang wak? Aman. Bayar jutang wak. Aman bu. Kita akhiri dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.